Bayangan di dinding solidaritas lampu neon, di ruang serikat terasa dingin, memantul pada wajah-wajah letih yang baru saja menyelesaikan shift panjang dan rapat tak berkesudahan. Di sanalah benteng keringat berdiri, serikat pekerja yang mereka bangun dari nol. Mereka, para buruh, memahami bahwa solidaritas bukan sekadar kata-kata di spanduk. Ia adalah kontrak tak tertulis yang ditukar dengan risiko yang sesungguhnya. Panggung perjuangan ini selalu membutuhkan pahlawan dan pengorbanan. Namun, setiap drama kolektif pasti memiliki karakter oportunis. Dalam kisah ini, ia bernama Pak Tirtayasa. Tirtayasa adalah pria yang cerdik, mahir dalam intrik kantor dan retorika yang memikat. Saat serikat merancang aksi mogok yang berpotensi memutus gaji, Tirtayasa membuat keputusannya. Ia tidak memilih netral, ia memilih kemandirian yang licik. Ia memaksa keluar dari serikat, mendeklarasikan dirinya bebas dari iuran dan kewajiban berjuang. Kepada rekan-rekannya, ia berdalih tentang efisiensi, tentang pendekatan bijaksana yang melampaui konflik, tapi di balik tatapan mata itu, ada perhitungan dingin. Ia enggan menanggung risiko pemecatan atau sanksi disiplin yang mengancam rekan-rekannya, seperti Yuda dan Siti, yang telah memimpin aksi dengan gemetar namun berani. Ia memilih jalur aman, berdiri di balik jendela kantornya yang berpendingin udara. Kontradiksi dalam cermin drama mencapai klimaksnya ketika serikat, dengan perjuangan yang berdarah-darah, memenangkan kenaikan upah 15% dan perbaikan jaminan kesehatan. Ujungnya adalah hasil kolektif yang diperoleh dari ancaman, perundingan alot dan risiko yang ditanggung bersama. Saat pengumuman kemenangan, Tirtayasa adalah orang pertama yang memperlihatkan senyum lebar. Ambisi Tirtayasa tidak berhenti pada hasil material. Ia haus akan validasi moral. Ia mulai menggunakan jargon serikat, berbicara tentang keadilan yang dicapai bersama, dan bahkan berusaha membangun citra sebagai atasan bijaksana yang merestui perjuangan dari kejauhan. Dia menginginkan pengakuan sebagai aktivis tanpa pernah menorehkan luka perjuangan. Ia ingin memanen pengakuan dengan modal nol pengorbanan, sebuah tindakan posesif terhadap martabat kolektif. Yang paling pahit adalah adegan pendukungnya. Beberapa petinggi, yang secara lisan selalu berteriak bela anggota dan organisasi, kini merestui Tirtayasa. Mereka adalah kaum sepemikiran yang punya kepentingan sesaat, yang melihat Tirtayasa sebagai jembatan politik atau aset strategis. Mereka menelan ludah retorika mereka sendiri, memilih keuntungan politik jangka pendek daripada integritas moral yang selalu mereka ikrarkan. Di bawah cahaya kebenaran suatu sore, saat Yuda, salah satu koordinator aksi yang gigih, berpapasan dengan Tirtayasa di koridor. Tirtayasa, dengan gaya seorang mentor, menepuk bahu Yuda dan berkata, "Kerja bagus, Yuda. Hasil ini memang harus kita syukuri. Kepedulianmu luar biasa." Yuda yang matanya telah melihat banyak hal, termasuk ketakutan istri saat ia diancam PHK, hanya diam sejenak, wajahnya menyiratkan kelelahan, bukan kebencian. "Terima kasih, Pak Tirtayasa," jawab Yuda pelan, tatapannya menusuk. "Kami harap Bapak menikmati 15% itu. Kami mendapatkan itu dengan risiko nyata. Bapak mendapatkannya dengan risiko nol. Itulah pembeda integritas dan kepura-puraan." Kalimat itu adalah hembusan cahaya kebenaran yang tak terhindarkan. Cahaya itu tidak berupa amarah, melainkan kejujuran yang menyakitkan. Fakta bahwa perjuangan sejati membutuhkan konsistensi antara kata dan tindakan. Topeng Tirtayasa tidak dihancurkan oleh ledakan amuk, tetapi oleh ketenangan seorang pejuang sejati yang tahu siapa dirinya dan apa yang telah ia berikan. Tirtayasa tersentak. Untuk pertama kalinya ia tidak memiliki retorika yang bisa membalas. Ia hanya bisa merasakan bahwa pengakuan yang ia cari dalam pandangan Yuda dan anggota serikat lainnya hanyalah kosmetik yang telah luntur, terekspos sebagai pengkhianatan yang dingin dan kalkulatif. Di mata mereka, Tirtayasa selamanya adalah bayangan di dinding solidaritas, berdiri di luar benteng, berharap mendapatkan kehangatan dari api yang tak pernah ia bantu nyalakan.